Sabun ngajeng berarti semua Bapak Ibu ya? Ya, sabun ngajeng ini. Alhamdulillah. Berarti setelah ngajeng kalau di Bali itu wareg. Ya, bukan kenyang ya. Beda arti kalau kenyang. Kalau di Bali kenyangnya itu sama dengan nganceng. Iya, kalau orang Bali bilangnya itu kenyang. Kenyang itu bahaya itu Bapak Ibu. Iya, bahaya. Bisa ngaceng. Kayaknya yang di belakang ngajeng semua kayaknya. Tapi nggak boleh ngajeng. Ada kepala suku kayak di belakang itu. Api-api ya. Api-api Jadi Bapak Ibu mungkin merasa heran kenapa kok sesampainya di Bali disambut sama makhluk asing yang tidak Bapak Ibu tahu, yang tidak Bapak Ibu kenal. Betul. Berdiri di depan Bapak Ibu kemudian ngoceh-ngoceh di depan ya. Jadi peraturannya, SOP-nya kalau Bapak Ibu sudah masuk Bali, Bapak Ibu itu harus ditemani oleh pramu. Pramu wisata, bukan pramugari atau pramuka ya. Jadi harus ditemani oleh pramu wisata alias tour guide lokal Bali. Seperti itu SOP-nya ya. Jadi saya ini itu dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang ada di Bali, yang dimana saya ditugaskan oleh Bapak Udin untuk menemani Bapak Ibu semua selama Bapak Ibu berada di Bali. Ya, dan sebelum lanjut saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu pada Bapak Ibu semua rombongan keluarga besar sepeda ontel. Dari mana? Kediri. Dari Kediri. Dari Kediri Tabanan. Kediri Jawa Timur. Berarti kita ke tetanggaan dong. Berarti ini dari Kediri ya Bapak Ibu ya. Selamat datang di Bali Bapak Ibu. Bali membaik. Susu. Dan Kangen susu. kangen. Baru ditinggal beberapa jam sudah kangen sama susu si Bapak. Asal mulanya Bali gimana? Nggak diajak bawa ikut ke Bali Pak. Ya. Nggak, berarti lagi bujang dong sampai di Bali ya. Asal mulanya Bali. Hati-hati. Hati-hati bagi yang bujang datang ke Bali itu hati-hati. Takutnya lupa nanti arah dan jalan pulang kembali ke Kediri nanti. Asal mulanya Bali. Jangan lupa nanti cari kerjaan di sini aja. Iya. Asal mulanya Bali itu dari mana? Ini ada orang bilang butuh, artinya apa ini? Oh butuh, butuh. Butuhnya dalam artian bahasa Bali. Ya. Bahasa Bali kalau butuh itu sama dengan lato-latonya Bapak-bapak. Oh lato-latonya Pak Samsudin. Siapa namanya Pak Samsudin? Oh Pak Sopir, Pak Udin, Pak Samsudin. Oh, nama lengkapnya ya. Yang di belakang juga grupnya grup lato-lato kayaknya yang di belakang. Ya, itu lato-lato semua. Lato-lato semua. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum lanjut izinkanlah saya memperkenalkan diri karena kata orang kalau kita nggak kenal maka kita nggak sayang. Walaupun saya yakin kalau sudah kenal nggak mungkin kita saling sayang-sayangan. Terkecuali ada yang lagi jomblo mungkin boleh. Ada ini jomblo banyak. Ada lagi jomblo ya. Iya. Jadi Bapak Ibu perkenalkan nama saya Iketut. Nama Balinya ya, Bali sekali ya Pak Ibu. Ketut. Tapi kalau Bapak Ibu memanggil saya, tolong jangan Bapak Ibu tambahkan huruf N di tengah-tengah nama saya. Nggak enak kedengarannya, apalagi baunya Bapak Ibu. Kalau ditambah huruf N jadi kentut dia ya. Dan juga kalau Bapak Ibu memanggil saya cukup sekali saja, jangan sampai memanggil dengan sebutan kentat kentut, malah tambah nggak enak lagi. Cukup sekali dipanggil dengan sebutan ketut. Ya. Kalau Bapak panggil 3 kali tut 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 sampai hentakkan kaki di lantai, saya langsung muncul di hadapan Bapak, Pak. Itu bawa uang. Iya, ditepuk 3 kali dulu dadanya, hentakkan kaki di lantai 3 kali, lalu sebut nama saya, tut tut tut, langsung muncul saya di hadapan Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin mendengar ada istilah nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut itu hanya adanya di Bali saja. Jadi kalau dia ada nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut berarti dia itu fix orang Bali. Wayan, Putu, Gede itu anak pertama. Kadek, Made anak kedua, Komang, Nyoman anak ketiga, dan Ketut ini adalah anak keempat. Berarti saya namanya Ketut, berarti saya adalah anak yang paling buntut, anak paling terakhir, anak yang nomor 4. Tisu.
AC-nya kurang besar, Pak Sopir. Bukan AC-nya yang kurang besar, ini kapasitasnya yang terlalu banyak ini. Ah. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu, di mana saya dikasih nama Ketut. Ketut kalau di Bali itu anak nomor 4 dan kata orang saya itu terlahir di luar daripada program KB pemerintah. Iya. Iya, kalau di sana kan 2 anak. Tapi anehnya kalau di Bali beda Bapak Ibu. Kalau di Bali keluarga yang bahagia itu katanya dilambangkan dengan sebelah tangan. Ibu jari ini melambangkan ibu yang melahirkan kita, dan kelingking ini adalah ayah, dan ketiga jari-jari ini itu anak-anak mereka. Kenapa kok cuma 3? Saya kasih tahu ya. Di mana anak pertama di Bali? Terima kasih. Ini yang ngasih siapa? Boleh tahu dong namanya? Ngajeng sing kosong Anak pertama. Oh, anak pertama. Putu Wayan. Oh, ngajeng ya loro. Oh, Eko. Yang mana namanya Pak Eko? Mungkin ibar gadang kula jabut. Eko pertama Eko. Tasnya mboten terus. Oh, Eko pertama. Eka kalau di Bali. Ya, kalau di Jawa jadi Eko. Berarti sama ya, kita sebenarnya sama Bapak Ibu. Ini ada yang Jawa asli. Bebuyutan. Leluhur kami itu kan asalnya dari Jawa Timur, dari Majapahit. Iya. Kami diwariskan aksara Oke. yang disebut dengan aksara Bali yang penyebutannya ana cereka dete sewele. Magabanga pejayatnya itu kalau orang Bali menyebut. Tapi kalau orang Jawa menyebut dengan sebutan ono coroko, doto sewolo, magabongo dan lain sebagainya. Itu aksaranya sama, aksara Bali sama aksara Jawa, hanya cara menyebutnya saja yang berbeda. Jadi ada contohnya nama orang tadi Eko. Eko itu mungkin disebut sama lidah orang Jawa, tapi kalau orang Bali menyebut dengan sebutan Eka seperti itu. Berarti keturunan calon arang ya? Siapa saya? Saya ada rangdonya. Ya, nggak usah jauh-jauh saya rando, Bapak. Ada di hadapan Bapak. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, anak pertama di Bali dipanggil dengan sebutan Wayan. Wayan berasal dari kata wayah, wayah itu artinya tertua. Anak paling tertua di Bali itu dibaratkan seperti jari telunjuk. Jadi harapan orang Bali, mereka yang terlahir menjadi anak pertama, kelak bisa menjadi petunjuk. Bisa menunjukkan pada adik-adiknya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak nomor 2 di Bali dipanggil dengan sebutan Made. Made di sini berasal dari kata Madio. Madio itu artinya tengah-tengah. Anak nomor 2 di Bali dibaratkan seperti jari tengah. Biasanya mereka yang terlahir menjadi anak nomor 2 memiliki postur tubuh yang lebih tinggi ketimbang anak pertama, dan si Made atau Made ini merupakan sosok anak populer, terkenal, di mana-mana pasti ada. Contohnya, Made in Bali, Made in Jepang, Made in Cina, dan Made-Made yang lainnya. Orang Bali semua itu, terkenal dia kan? Iya. Kemudian anak yang nomor 3 di Bali inilah yang dipanggil dengan sebutan Komang. Komang atau nyoman berasal dari kata nom. Nom di sini artinya muda. Anak nomor 3 di Bali dibaratkan seperti jari manis. Biasanya mereka terlahir jadi anak nomor 3 itu memiliki paras yang manis-manis ya. Jangan-jangan semua di sini anak nomor 3 ya? Saya nomor 9, Mbak. Oh, nomor 9. Slogan orang Bali ini, banyak anak banyak rezeki. 10. Jumlahnya anak tunggalnya 10, saya nomor 9. Aku yang ketiga. Oh, yang ketiga. Orang manis. Pahit. Kakak mangan pare. Bukan kopi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kok dibilang keluarga bahagia dilambangkan dengan sebelah tangan, ibu jari, ibu yang melahirkan kita, kelingking dibaratkan adalah ayah. Ketiga jari-jari ini anak-anak mereka, kenapa sampai ada anak nomor 4 di Bali? Karena seumpama Wayan, Made, dan Nyoman ini terlahir umpamanya menjadi anak perempuan, maka orang Bali berusaha gimana caranya dia mendapatkan anak laki-laki. Karena laki-laki di Bali berperanan penting, ahli waris satu-satunya. Kalau dalam sebuah keluarga di Bali tidak ada anak laki-laki, hanya perempuan saja, itu ibaratnya mereka tidak memiliki anak. Jadi mereka berusaha mendapatkan anak laki-laki, sehingga terlahirlah anak nomor 4. Anak nomor 4 inilah yang dikasih nama dengan sebutan Ketut. Ketut di sini berasal dari kata ngatut. Ngatut itu artinya ngikut. Kemudian apabila si Ketut juga terlahir masih tetap menjadi anak perempuan, semasih bisa orang Bali untuk melahirkan, maka mereka bakal berusaha mendapatkan anak laki-laki, sehingga terlahirlah anak nomor 5.
Nomor 5 siapa namanya? Sudah ada nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Anak nomor 5 namanya kembali lagi dia ke Wayan. Tapi ada embel-embel nanti di belakangnya menjadi Wayan balik, Made balik, Nyoman balik, dan Ketut balik. Apabila si Ketut balik juga masih tetap perempuan. Semasih bisa orang Bali untuk hamil dan melahirkan. Iya, terlahirlah anak nomor 9. Karena slogan mereka pada zaman dulunya banyak anak, katanya banyak rezeki. Lahirlah anak nomor 9. Nomor 9 siapa namanya? Kembali lagi dia ke Wayan, tapi bukan berarti menjadi Wayan bolak-balik, ya bukan. Kembali lagi dia ke Wayan menjadi Wayani, Madeni, Nyomani, dan Ketutni. Apabila si Ketutni juga masih tetap perempuan, di sana orang Bali berhenti punya anak karena faktor usia, dan diberlakukan sekarang di Bali. Apabila dalam sebuah keluarga tidak ada anak laki-laki, hanya perempuan saja, nanti mereka anak perempuannya kalau sudah menikah bakal dicarikan sistem nikah yang disebut dengan nyentane. Nyentane di sini itu adalah sistem nikah perempuanlah nanti yang melamar laki-laki, perempuan yang meminang, dan yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah yang perempuannya. Agar apa yang dimiliki oleh orang tua si perempuan tidak diambil alih sama pihak desa, melainkan bisa dia wariskan kepada anak dan juga menantunya. Itu disebut dengan nikah nyentane kalau di Bali. Nah, Bapak Ibu, agar kesannya saya dan Bapak Ibu itu lebih akrab walaupun kita baru kenal, nanti kalau Bapak Ibu memanggil saya, panggil saja saya dengan sebutan Mbok. 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 Mbok kalau di sana apa? Ibu. Kalau di Bali ibu itu memek. Kalau di Bali ibu itu memek, kalau mbok di Bali itu panggilan untuk kakak perempuan. Kalau yang Jawa memek bahaya dah. Kalau neng Jawa ya memeknya jangan memek Jawa, memeknya memek Bali. Bahaya kalau memeknya memek Bali, apalagi dijadiin memek gede gitu misalnya karena anaknya namanya gede ya. Bahaya jadinya itu nanti Bapak Ibu. Memek gendut. Ya. Jadi seperti itu dipanggil saja dengan sebutan Mbok. Kalau Bali, perempuan Bali dipanggil dengan sebutan Mbok, itu untuk kakak perempuan. Kalau kakak perempuannya itu cantik di Bali dipanggil dengan sebutan Mbok Jegek Meketek-ketek. Mbok Jegek Meketek-ketek. Mbok Itu cekek. artinya perempuan yang sangat cantik sekali. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki di Bali dia dipanggil dengan sebutan Bli. Bli, BLI, Bli. Ujok pe lah ya. Ujok pe lah, pukul lah. Ojo Bli ya. Ujok pe lah ya. Ojo P ya. B bukan P. Bli. Kalau belinya itu ganteng seperti beli-beli yang ada di depan saya, cie. Tapi yang paling ganteng kayaknya si Mbah yang paling. Ay, ganteng kayaknya masih mudanya ya. Oh, Kalau cowok ganteng di Bali dipanggil dengan sebutan beli kentir. kendir. Kalau di Jawa dipanggil kentir marah, Mbak. Kenapa Pak? Atau stres ya kendir. Oh, kalau di Jawa kentir itu stres. Gila berarti. Ya, agak-agak gila. Kalau di Bali kentir itu cowok ganteng. Cuma ganteng yang balian. Kebalikan. Kalau gila di Bali itu soleh. Kaget Bapak Ibu ya, soleh anak yang berbakti taat agama. Tapi kalau di Bali soleh orang yang tidak waras. Kok dibolak-balik sih? Kan soleh. Jadi kalau di Bali kalau sudah bilang soleh berarti dia orang yang tidak waras. Iya. Berarti kentir. Soleh itu orang yang tidak waras, kentir itu cowok ganteng malahan. Iya. Sehingga Bapak Ibu, orang Bali tidak mau punya anak yang soleh-soleh, ya. Maunya yang sukanya yang kendir-kendir. Kentir saja. Yang kentir saja, dan kelak kalau sudah besar si anaknya itu harus banyak-banyak jinah. Cina. Kaget Bapak Ibu, jinah sesuatu hal dilarang agama, tapi kalau di Bali jinah itu dicari-cari Bapak Ibu. Ya, tapi kalau di Bali jinah itu dicari-cari. Kenapa? Karena jinah di Bali itu adalah bahasa halusnya uang. Itu jinah.
Kalau bahasa sehari-harinya, jinah itu dipanggil atau disebut dengan sebutan pipis. PIPIS, pipis. Sehingga enak kalau hidup di Bali Bapak Ibu. Kalau mau pipis dapat uang ya. Apalagi kalau anak-anak ya, kalau jadi anak-anak di Bali minta uang sama ibunya, dia bakal bilang memek minta pipis dikasih uang. Tapi kalau Bapak Ibu ya, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang saya kasih kosakata atau kata-kata yang dimana kesannya antara bahasa Bali sama bahasa Jawa bertolak belakang, tetapi jangan salah. Leluhur kita sama sebenarnya Bapak Ibu, asalnya dari Jawa Timur. Ya, yaitu seperti yang saya sampaikan mewariskan aksara sama kami yang disebut dengan aksara Bali. Walaupun ada beberapa bahasa kita berbeda ya, tetapi kalau Bapak Ibu saya kasih tahu, pergunakanlah bahasa itu hanya di mana di tempat pada saat Bapak Ibu berada. Contohnya di Bali. Tapi kalau sudah Bapak Ibu menyeberang di pelabuhan Gilimanuk ke Tampang, buanglah bahasa atau kosakata itu ya. Kembalilah menjadi anak soleh. Wong kentir. Ya, jadi seperti itulah Bapak Ibu. Pojok kentir-kentir kalau di Jawa. Kalau di Bali itu harus kentir. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bakal kasih tahu Bapak Ibu secara geografis Bali. Untuk perkenalan kita sudah ya. Bapak Ibu nyamannya manggil saya dengan sebutan Mbok apa Meme? Mbok aja Meme. Meme ya. Ya, Mbok, boleh dipanggil dengan sebutan Mbok ya. Kemudian kalau secara geografis Bali, Bali itu mengenal ada 2 musim. Sama kayak di Kediri saya rasa, musim panas dan juga musim hujan. Pulau Bali ini sebenarnya Bapak Ibu terdiri dari 53 kecamatan, 8 kabupaten beserta 1 kota madianya. Bali atau luas daripada Pulau Bali itu berada di angka 5,636,66 km persegi. Dan objek pariwisata yang ada di Bali itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada objek wisata Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Selatan. Sekarang Bapak Ibu, saya hantarkan menuju ke seputaran kawasan Bali Selatan. Ada yang tahu kemana arah dan tujuan kita sekarang? Sanur. Sanur, Pandawa. Pandawa. Tadi Sanur udah kita lewati loh Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu makan itu. Kenapa nggak yang Sanur ini? Iya. Kenapa nggak yang Kita tinggalkan Pantai Sanur karena kita tidak ke pantai. Besok mungkin di mana Mertasari ya Bapak Ibu ya. Acaranya itu juga Sanur punya dia, besok Bapak Ibu puas-puaskan. Emang di Kediri tidak ada pantai? Ada Berantas. Pantai Ada. Berantas. Pantai apa namanya? Berantas. Pantai Berantas. Pantai yang ada di Kediri sama nggak kira-kira dengan pantai yang ada di Bali? Buming, tenar, banyak bule gitu, sama? Sama. Belinya hitam-hitam. Kalau pandanya sama, bulenya yang enggak ada. Oh, mungkin kalau di sini bulenya yang banyak, di tempat Bapak Ibu paklenya mungkin yang banyak pantainya ya. Sekarang saya ajak, oh itu dia ya sepeda ontelnya. Bapak Ibu di mana sepeda ontelnya? Udah bawa, bisa nyewa rencana. Oh besok rencana nyewa. Oh kenapa nggak dimasukkan bagasi? Nggak muat. Nggak muat. Nanti rusak sampai sini nggak bisa pakai. Oke siap. Yang kendari yang dengkung lah Pak. Berarti di sini kepala sukunya siapa yang mau naik sepeda ontel? Semua naik. Oh semuanya naik. Oke. Laki perempuan? Iya. Ya, yang laki naik perempuan. Yang laki naikin perempuan maksud apa? Sepedanya perempuan. Oh. Biasa itu Pak naluri sebagai seorang laki-laki pengennya naik aja Pak ya. Entah naik apa itu saya juga kurang paham. Coba tadi. Yang di minyak ya. Soleh. Baru pakai kata ya. Ojo kentir soleh. Iya. Minyak kayu putih dulu. Kayaknya yang di belakang soleh-soleh semua ya. Napa? Buatan gatel. Kepala sukunya yang paling soleh siapa yang di
di belakang? Gatel. Gatel. Kepala suku semua? Yang pakai kacamata ini yang kendir. Yang pakai kacamata? Oh ini yang di depan saya ini. Oh yang pakai kacamata yang pegang mic. Oh kayaknya dia kepala sukunya. Soleh itu Soleh. Oh Soleh. Ampun. Salam kenal dari Soleh. Salam kenal. Iya Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Solehnya kendir. Soleh kentir. Soleh kentir lagi. Kendir masih jomblo. Oh masih jomblo? Jomblo. Oh Bapak masih jomblo Pak? Iya. Belum. Berarti betul ya Pak ya? Yang jomblo. Jomblo. Saya yakin ini bapaknya kelihatan kok Bu, nggak usah ibu bilang dia lagi jomblo, kelihatan dari wajahnya kalau dia ini lagi jomblo. Karena tapi ngomong-ngomong si bapak kayaknya laki-laki buaya kayaknya. Betul. Kalau dilihat dari wajahnya dia itu nggak pakai kumis, berarti dia adalah laki-laki buaya. Kalau pakai kumis laki-laki lele. Iya, karena kalau menurut pandangan saya memandang kalau cowok itu buaya apa enggak tergantung dari kumisnya. Harus berkumis termasuk. Iya harus berkumis katanya saya. Kalau kayak bapak yang nggak berkumis ini bah, saya yakin bapak laki-laki buaya pak. Amin. Karena tidak ada kan buaya yang pakai kumis. Oh nyambe ini. Tapi jangan salah bapak ibu, buaya itu adalah salah satu habitat binatang yang setia dengan pasangan selama dia hidup dalam air. Tapi kalau sudah berada di darat tuh beda cerita lagi ya pak ya. Buaya darat. Kayak si bapak yang buaya darat. Siap. Ini kan Ini bukan ta- ajar aku akeh. Tapi kalau walaupun bapak buaya darat, kayaknya bapak ini contoh laki-laki sianida pak. Tuh bapak laki-laki sianida? Beracun. Bukan beracun pak. Laki-laki sianida itu adalah laki-laki yang siap nikahin janda. Betul. Perawan ya orang sing gelem. Pokoknya hajar pak ya, baik janda, perawan, hajar pak ya. Asal berubah. Ini ki mau ngomong pasti nisab gitu ya. Soleh. Bapak Ibu, sekarang kan saya ajak Bapak Ibu kita ke Pantai Pandawa. Ada yang sudah pernah mungkin ke Pantai Pandawa? Ada yang belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Jadi Pantai Pandawa, kalau di Bali ini termasuk pantai baru Bapak Ibu. Pantai, hampir rata-rata pantai yang ada di Bali itu kan dikelola sama desa adat. Tetap pajaknya masuk ke Pemda, tapi dia tetap istilahnya pembagian itu ke desa adat. Sehingga kebanyakan pantai yang ada di Bali itu pantainya bersih, terawat, karena dirawat oleh desa adat seperti itu Bapak Ibu. Dan dibilang Pantai Pandawa ini adalah pantai yang masih virgin, pantai yang belum terjamah oleh tangan investor asing, pantai yang masih dikelola oleh penduduk desa adat, yaitu desa adat Kutuh. Kutuh, bukan butuh ya, bukan lato-lato Pak ya, Kutuh namanya Pak. Nah, Bapak Ibu kalau saya ajak Bapak Ibu ke pantai, kira-kira Bapak Ibu mau ngapain nanti di pantai? Jogrok. Coba jujur aja. Jogrok. Jogrok itu apa Pak? Duduk. Nongkrong, Kopi. ngopi, lihat deburan ombak. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu disuguhkan pemandangan yang agak-agak gimana gitu, menyegarkan mata gitu, diajak laundry mata, Bapak Ibu kira-kira mau apa gimana, apa menolak? Oke, itu cita-citanya. Oh, itu cita-citanya. Berarti bisa dibilang itu harapannya. Iya, karena tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah nyampai di Bali dan sudah berani diajak ke pantai yang ada seputaran kawasan Bali, Bapak Ibu harus siap-siap nyebut sampainya di pantai. Nyebutnya jangan sampai salah, nyebutnya bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan sampai salah menyebut, bilangnya alhamdulillah rezeki anak soleh gitu ya. Karena Bapak Ibu banyak melihat di sana adanya sumur. Tahu sumur? Susu dijemur.
itulah yang disebut dengan sumur, susu dijemur. Kemudian ada lagi singkatan baru disebut dengan sugang, sesuai dengan bentuk dan ukuran. Sugang itu susune agang. Kalau ukurannya agak kecil itu disebut dengan sulit, susune alit. Yang lagi ngetren sekarang ada yang namanya sugeng pendowo. Tahu Bapak Ibu sugeng pendowo? Susune ageng pentile dowo. 18 Suka. Susune ageng pentile dowo. Itu sugeng pendowo. Ada lagi Susno Duaji. Tahu Pak Ibu Susno Duaji? Susno Duaji itu singkatan dari susu nomor 2 biji. Ada Pak Sesuden masuk. Kalau Bapak Ibu melihat pemandangan seperti itu, saya harap Bapak Ibu maklum. Ya, persiapan kita Ya, masuk. persiapan nanti ya. Ingat Bapak Ibu nyebutnya plus, bilang astagfirullahaladzim, jangan bilang alhamdulillah nyebutnya ya. Kalau merasa malu-malu gimana karena pertama kali melihat pemandangan seperti itu masuk ke Bali, kalau malu itu tutup saja matanya dengan sebelah tangan. Gini, tapi jangan lupa jari-jarinya itu direnggangkan Bapak Ibu. Biar saya tetap bisa melihat maksudnya ya. Atau tips dari saya seperti yang Bapak bilang tadi pakai kacamata hitam. Kenapa saya suruh pakai kacamata hitam? Kalau lihat nggak kelihatan. Iya, agar pada saat melihat atau melirik tidak ketahuan. Padahal di dalamnya itu mata Bapak Ibu melotot ngeliatinnya. Dijamin nggak bakal ketahuan itu Kita Bapak Ibu. naik tol di atas air. Iya. Persiapan, silakan keluarkan handphone, kamera atau handycam. Sekarang kita bakal melewati seputaran kawasan jalan tol yang satu-satunya ada di Bali, jalan tol. Kalau saya sudah ajak Bapak Ibu lewat jalan tol, ojo takon-takon tol wae ya. Tol Pak D. Oke. Tol Pak D. Nah, ini namanya adalah jalan tol Bali Mandara. Jalan tol ini berada di atas pantai. Ya, silakan keluarkan dulu handphone, kamera atau handycam. Diambil